Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita masuk kepada buah roh yang kedua, yaitu apa Ibu Bapak? Sukacita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Oleh Roh Kudus kita menjadi anak Allah. Ibu Bapak percaya? Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 14, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak Allah, bukan anak presiden, anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan selanjutnya dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Allah oleh Roh Kudus yang telah diam di dalam hati kita. Makanya Yohanes 1 ayat 12 juga berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Jadi sebagai anak-anak Allah ada tandanya. Ada tandanya, dan tanda bagi kita sebagai anak-anak Allah di mana kita memiliki buah. Dan buah itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan buah-buah itu di mana kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki kasih. Jadi orang Kristen identik dengan kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Ibu Bapak punya kasih, semua punya kasih kan? Kita mengasihi Allah, juga mengasihi sesama manusia. Dan yang kedua adalah sukacita. Sukacita. Jadi Roh Kudus itu membuat hidup kita bersukacita. Bahkan firman Tuhan juga mengajak kita supaya bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16
Juga Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa, bukan kadang-kadang, tetapi senantiasa, setiap waktu. Karena itu adalah tanda. Dan juga Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun keadaannya, apapun makanannya, tetap harus bersukacita. Biarpun makan ikan asin, makan sayur genjer atau kangkung, tetap harus bersukacita. Ada persoalan, tidak ada persoalan, harus senantiasa bersukacita. Paulus juga katakan dalam Roma pasal 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi mengapa kita ini disuruh bersukacita? Karena di dalam diri kita ada kemampuan bersukacita oleh Roh Kudus. Jadi anak Tuhan harus bersukacita, gembira. Sukacita itu artinya adalah kegirangan, suka hati. Nanti di kamus, kegirangan, suka hati. Orang-orang muda bersukacita hari ini, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, rupa-rupanya sukacita itu adalah sebuah kekuatan yang memberikan kepada kita perlindungan. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 10, Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai 11, tolong ada yang membaca, tolong dibaca. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Amin. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena umat itu menangis mereka menangis penyesalan sambil mendengarkan firman Tuhan, mereka menangis. Coba ibu bapak hanya membaca kitab Taurat, hanya mendengar pembacaan kitab Taurat, umat itu menangis. Ya ada kamu menangis baca Habibit, mulau ya ada ada kan pola pamer ini, selalu betul ya ada menangis baca Habibit. Padahal yang kubaca itu waktu itu tentang Yusuf yang menyediakan gandum ketika semua rakyat Mesir datang kepada Firaun. Mereka berseru kepada Firaun, "Raja, kami tidak punya makanan lagi." Lalu apa kata Firaun? "Pergilah kepada Yusuf." Kita kenapa waktu membaca itu saya jadi menangis. Saya kagum melihat Yusuf ini waktu itu. Firaun berkata, "Jangan sama saya, pergilah kepada Yusuf." Itu Yusuf kan gambaran daripada Kristus yang menyediakan gandum. Itulah cerita. Nah di sini mereka menangis, sebenarnya menangis positif, menangis
baik sebentar, tetapi itu pun tidak boleh kalau di hari kudus. Di hari kudusnya Tuhan tidak boleh ada yang bersedih, tidak boleh ada yang bersusah hati. Nah, ini kan hari kudus sekarang, hari kudus, hari beribadah, itulah hari kudus. Jadi jangan ada yang bersusah hati. Kalau bersusah hati di hari-hari ibadah, dosa. Nah, di sini dikatakan, sebab hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Jadi ada alasannya, karena Tuhan mau melindungi kita. Tuhan mau melindungi kita, maka kita diberi sukacita yang harus kita nampakkan kepada dunia. Karena Tuhan mau melindungi kita. Tuhan tidak mau kita sakit. Makanya Dia berikan kepada kita sukacita. Makanya Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat mata mengeringkan tulang. Jadi sukacita kita melindungi kita dari sakit penyakit. Dan tidak berita asing lagi kita mendengar dalam ilmu kedokteran, bila orang yang bersukacita dan gembira hatinya, dalam tubuhnya akan aktif imun yang namanya endorfin. Itu menurut ilmu kedokteran. Bila kita bersukacita, kita senang, maka imun tubuh kita pun kuat, kebal terhadap penyakit. Itu namanya endorfin. Tetapi kalau kita dalam keadaan susah, sedih, galau, dan jauh dari Tuhan, sudah galau, jauh lagi dari Tuhan, maka akan tubuh kita pun menjadi lemah, akan timbul di sana ada enzim atau racun atau apa itu yang namanya kortisol. Jadi endorfin dan kortisol itu sudah banyak kita dengar di medsos, bukan? Tidak berita asing lagi itu. Jadi Tuhan mau memberikan kita perlindungan, maka bersukacitalah senantiasa. Mengapa kita bersukacita? Sebab Kristus Yesus telah mati bagi kita. Amin. Sudah mati. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni semua kesalahan kita, diampuni. Dalam Mazmur 103 dikatakan, sebab Dia telah mengampuni kesalahanmu dan telah menebus kamu dari lubang kubur. Ditebus kita. Siapa yang tidak bersukacita kalau diampuni? Anak kita pun kalau dia pecahkan gelas, dia takut kali. Tapi kalau di rumah kami enggak. Mau dipecahkan ke televisi enggak apa-apa. Tetap kita tambah lagi nakku. Tambah lagi. Enggak pernah aku marah, Bang. Makanya pernah si Yuni dulu, entah tutupnya apa dipecahkannya ya. Tutupnya si Suben dari kaca. Entah kenapa dipecahkannya. Terus gak nampak lagi di mana. Di mana tutup si Suben? Tahu-tahu dia bubuk. Oh, sama ini. Mana si Yuni? Rupanya sudah dikubur. Jadi karena dia tahu kami nggak marah, akhirnya diambil jalan dari kuburan. Digali lagi. Orang orang Pak, tapi yang suku musik etper, cakep. Anak kalau salah kan dia takut dia. Gak ada sukacitanya. Tetapi begitu diampuni, oh senang kali. Begitulah Tuhan telah mengampuni kita.
Tuhan telah membebaskan kita. Dia mau melindungi kita. Karena itu, bangunlah sukacita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan. Kemudian sukacita walaupun tidak lulus, bagaimana ke depan? Sukacita, udah. Dan mau ngahai kuliah-kuliah mihai, boleh dinilai kuliah deh. Kalau tadi siapa kuliah deh, memang harus itu kuliah. Kalau kau dibuat Tuhan kalah di situ, tapi Tuhan tidak suka kau di situ. Tuhan suka kau di tempat yang lebih baik. Amin. Jangan jadi galau. Kamu aku melayani. Hampir dia tidak mau melayani. Jangan. Yang penting hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan kau di mana. Banyaklah rancangan kita, tetapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Untuk apa kita paksa-paksa Tuhan? Tuhan mau memberikan. Kalau kita paksa-paksa, tetapi hancur ujung-ujungnya. Karena itu mengucap syukur dalam segala hal dan senantiasa bersukacita. Nah, jadi apa yang kita lakukan Ibu Bapak supaya kita tetap ada di dalam sukacita kita? Kita harus terus menggali dan membangun hubungan dengan Tuhan. Kita buka Yeremia pasal 12. Yeremia pasal 12. Yeremia pasal 12. Bukan Yeremia, Yesaya. Yesaya pasal 12 ayat 3. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Timba air dengan kegirangan. Sukacita itu sering digambarkan sungai. Sungai sukacita, sumur sukacita, air anggur sukacita. Jadi kita terus menimba sukacita itu dari mata air keselamatan kita. Siapakah mata air keselamatan kita? Itulah Kristus Yesuslah keselamatan kita. Dari Dialah kita menimba air sukacita. Lewat apa kita menimba sukacita? Lewat ibadah. Lewat ibadah. Satu kali kita melalaikan ibadah, kita kehilangan berkat kegirangan. Kita kehilangan berkat kegirangan. Lewat ibadah inilah kita akan mendapat sukacita. Lewat mendengar firman Tuhan kita ada sukacita. Lewat pujian penyembahan, lewat persekutuan dengan Roh Kudus, kita mendapatkan sukacita. Karena itu banyaklah kita membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ibu bapak sesudah membaca firman Tuhan. Apakah tambah kosongan atau tidak? Kalau kita membaca firman Tuhan bukannya tambah kosongan, tetapi akan menimbulkan sukacita di hati ini jika kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita baca, kita dengar memberikan pengharapan, memberikan perlindungan, memberikan berkat, kekuatan.
Makanya kita harus menimba sukacita itu lewat hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Inilah yang akan membuat kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Kita harus mau. Kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat 47 sampai 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Kalau kita tidak mau bersukacita dan bergembira melayani Tuhan. Amin. Karena engkau tidak mau sukacita dan gembira menjadi hamba kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin bahwa setiap orang yang mau melayani Dia pasti diselamatkan. Tuhan kita tidak tukang tipu, Dia bukan tukang bohong. Dia tidak menipu kita. Kalau Dia suruh kita melayani, ada jaminan yang diberikan Tuhan. Makanya kita harus selalu sukacita, harus selalu gembira melayani Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Dan bila kita sudah punya sukacita yang dari Tuhan, jangan kita ganti sukacita kita dengan sukacita yang lain. Kalau kita ganti sukacita kita dengan sukacita yang lain, itu adalah jahat di mata Tuhan. Harus sukacita yang dari Tuhan. Kita buka dulu Yeremia pasal 2. Yeremia 2 ayat 3. Ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Air adalah sukacita. Sumber air adalah Kristus. Sumber sukacita kita adalah Kristus. Jangan kita menggali kolam yang lain. Jangan kita menggali kolam yang lain. Jangan kita menggantikan sukacita yang dari Tuhan dengan sukacita yang dari yang lain. Itu adalah jahat di mata Tuhan. Dia berkata, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan sukacita yang dari Tuhan. Mereka pergi mencari sukacita dari yang lain, yaitu sukacita yang seperti kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tetapi biarlah sukacita kita hanya karena dari Tuhan. Bisakah sukacita kita hilang? Bisakah sukacita kita hilang? Bisa. Kita lihat sukacita. Kita buka Pengkhotbah pasal 1. Sukacita Raja Salomo yang hilang. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Kegirangan sukacita. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia.
Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Nah, di sini Salomo dia mengatakan bahwa kesenangan itu, bahwa kegirangan itu adalah sia-sia. Dia juga berkata bahwa tertawa itu, gembira itu tak ada gunanya. Bodoh. Masa tertawa bodoh? Masa sukacita sia-sia? Sukacita memberi perlindungan, sukacita memberi kekuatan, sukacita memberi penyembuhan. Tetapi Salomo berkata, sukacita itu adalah sia-sia, bahkan kesenangan itu adalah sia-sia, dan tertawa itu pun bodoh dan tak ada gunanya. Padahal Salomo adalah orang yang paling kaya, paling pintar, paling cerdas, paling hebat, terkenal, banyak berkarya. Dia menggubah 1005 nyanyian. 1005 nyanyian dia ciptakan. Bahkan banyak amsal-amsal, sanjak-sanjak, perumpamaan-perumpamaan, umpama-umpama dan lain-lain sebagainya. Dia bisa bikin semua. Hikmatnya melebihi orang-orang berhikmat di zamannya. Tak ada tandingannya. Kekayaannya pun tak ada tandingannya. Pada pemerintahannya, emas tidak berharga. Banyak emas di daerahnya, begitulah banyaknya batu. Sama banyaknya batu dengan banyaknya emas. Tetapi pernah dia mengalami kehilangan sukacita. Dia berkata, tertawa itu bodoh, kegirangan itu sia-sia, tak ada arti semua itu. Mengapa? Dia kehilangan sukacita ketika dia tidak lagi mengasihi Tuhan, ketika hatinya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada dunia ini. Dia kehilangan sukacita. Amin, Ibu Bapak. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak lagi suka kepada firman Tuhan, kita akan kehilangan sukacita. Kalau kita mencintai yang lain selain Tuhan, kalau kita menggali kolam yang lain selain daripada Tuhan, sumber sukacita kita akan kehilangan sukacita. Tertawa pun bagi kita sebagai kebodohan dan kesia-siaan. Kegiatan pun tak ada gunanya bagi kita, bagi orang yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kurang apa Salomo ini, Ibu Bapak? Tetapi di hari tuanya dia mengalami kesepian yang sangat dalam. Karena Tuhan telah meninggalkan dia. Tetapi bukan Tuhan yang pertama-tama meninggalkan dia, tetapi dialah yang mulai terpikat dengan dunia ini. Dia mencintai banyak perempuan. 700 ditambah 300 1000. Karena itu orang-orang muda cukuplah satu pacarmu. Amin. Jangan pasang di mana-mana, pasang di mana-mana, pasang di mana-mana. Nanti kau tergoda. Haleluya. Salomo, perempuan-perempuan itulah yang menarik hatinya dari Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 11 kita melihat 1 Raja-Raja pasal 11, Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing.
Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bahaya ibu bapa kalau hati kita sudah ditempati oleh yang lain selain daripada Tuhan. Maka apa yang sudah diberikan Tuhan, kekayaan yang besar, keterkenalan yang gilang-gemilang, nama yang masuk itu pun semua ditarik kembali oleh Tuhan. Tuhan pun menghukum dia. Bukan hanya itu, dalam ayat yang ke-9 berkata, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Luar biasa Salomo ini. Tuhan menampakkan diri kepada dia, tetapi masih sanggup dia untuk meninggalkan Tuhan. Masih sanggup dia tergoda dengan yang lain selain daripada Tuhan. Tidak lagi mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mulai mengikuti yang lain. Dia tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Maka Tuhan pun menghukum dia. Dalam ayat 14 dikatakan, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo yang dihadap orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Bahkan Tuhan pun membangkitkan musuh-musuh. Jadi Tuhan bisa membangkitkan musuh. Tuhan bisa membangkitkan masalah. Tuhan bisa membangkitkan persoalan, kesukaran hidup bagi orang-orang yang sudah menyimpang dari jalannya, supaya kembali. Tetapi pada akhirnya sebelum mati Salomo bertobat. Dia mengakui semua, tetapi dia sudah sempat kehilangan sukacita. Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan sukacita kita. Zaman boleh susah, tubuh boleh sakit, tetapi sukacita di hati kita jangan pernah hilang. Sukacita karena Tuhan. Tetaplah bersukacita. Sukacita itu akan memberi perlindungan, memberi kekuatan dan pemulihan ibu bapak. Tuhan tidak akan melupakan orang yang bersukacita. Percayalah kepada firman Tuhan. Mungkin ada yang sakit antara kita. Pegang apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Perkatakan setiap hari. Yesaya 53 ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ayat 5 berkata, tetapi dia tikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus kita imani. Jangan pegang apa kata dokter, jangan pegang apa kata dunia, jangan pegang apa kata pakar medis atau pakar-pakar lainnya yang sudah merumuskan penyakitmu, tetapi peganglah apa kata Tuhan tentang sakit penyakit. Apa kata Tuhan tentang penyakit? Bilur-bilurku telah menyembuhkan kamu sekalian. Amin. Hanya orang yang bersukacita yang bisa berpegang kepada firman Tuhan. Mungkin masih ada impian-impian yang lain yang kau sedang pergumulkan di hari-hari ini. Pegang ada apa kata firman Tuhan. Cari firman Tuhan yang memberi janji tentang hal itu. Jangan sibuk mencari apa-apa di medsos. Sibuklah cari firman Tuhan yang memberi kamu kekuatan. Pilih-pilih.
Firman Tuhan juga berkata bahwa Roh Kudus akan membagikan tubuh kita yang panah ini. Roh Kudus akan menyembuhkan tubuh kita yang panah ini. Itu dalam Roma pasal 8. Bahwa Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus, akan membangkitkan tubuhmu juga yang panah ini. Jadi Roh Kudus juga bisa menyembuhkan tubuh kita. Roh Kudus dan bilur-bilur Yesus. Orang yang berpegang kepada firman Tuhan akan sangat ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan dia selalu kemenangan. Haleluya. Lihatlah Raja Daud. Sudah pernah saya sampaikan ini ya. Raja Daud yang tidak pernah lupa kepada firman Tuhan. Selalu berpegang kepada firman Tuhan. Padahal dia seorang raja. Seorang yang kaya. Seorang yang terpandang. Takutnya kepada Tuhan luar biasa. Hormatnya kepada Tuhan luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang pintar, pejabat-pejabat tinggi, tetapi takut sekali sama Tuhan, hormat sekali sama Tuhan, suka sekali beribadah. Berbeda dengan orang-orang di Siantar, baru hanya kepala desa ya, atau hanya kepala RT, atau kepala seksi, sombong yang ditamu. Gak mau beribadah, sombong kepada Tuhan. Kepala bengkel, dari kepala bengkel dari orang ini dulu. Shalom kepala bengkel. Iya, Daud orang hebat, Sadrak, Daniel orang hebat, tetapi mereka menghormati Tuhan. Ini sudah miskin, sombong lagi, gak mau lagi beribadah. Gak perlu Tuhan, seakan-akan Tuhan gak perlu. Ini koreksi bagi kita. Lihatlah Daud, dia pegang firman Tuhan. Maka kemanapun dia berperang, Tuhan selalu kasih kemenangan. Sekalipun Daud ingin kalah, sudah bosan dia menang. Aku kok menang terus berperang, kalahlah dulu aku katanya. Lalu dia mengalah. Ketika Absalom anaknya mau menggulingkan dia dari tahta kerajaannya, sebelum digulingkan Daud sudah terguling, dia kalah. Dia keluar, dia turun dari tahta, dia turun dari kursi, dia lari ke hutan, dia tinggalkan tahtanya, dia mau kalah demi anaknya. Biarlah aku kalah, biarlah anakku yang menang, biarlah aku pergi ke hutan bersembunyi. Dia kalah, tetapi Tuhan tidak mau Daud kalah. Amin. Walaupun Daud ingin kalah, tapi Tuhan tidak mau Daud kalah. Tuhan kembalikan Daud dari hutan. Dia ambil dia dari hutan, dia dudukkan kembali di tahta kerajaannya. Karena apa? Karena Daud berpegang kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pegang firman Tuhan. Banyak yang menggeser kita dari firman ini. Banyak tontonan di handphone yang membuat kita bergeser dari firman, yang membuat kita geser dari Tuhan. Banyak tontonan di handphonemu, di Androidmu. Tapi kalau kau mau bergeser, nanti kau menyesal. Bertahanlah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Saat kau bisa tolong perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tanpa